Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami sehingga selalu yakin bahwa semua nikmat adalah darimu, dan bimbing agar kami bisa bersyukur. Tidak mungkin kami bisa bersyukur tanpa pertolonganmu. Ya Allah, tolonglah kami agar umur yang tersisa ini bisa benar-benar menyempurnakan ibadah yang terbaik untukmu. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini benar-benar penuh berkah, jadi bekal kebaikan bagi dunia akhirat kami. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu, menambah ketaatan kami kepadamu, dan mendatangkan keridhoanmu, ampunanmu. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Tiada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Sayang kalau kita tidak berdoa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, dan Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, ud'uni astajib lakum, niscaya aku ijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'alakum yarsyudun. Maka patuh saja, hendaklah patuhi apa yang Allah perintahkan, dan yakin agar senantiasa dalam kebenaran. Rekan-rekan, kita masih membahas hadis dari hadis Hasan dari Abu Dawud. Sebagian mengatakan sahih, tapi ini penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, tidak bisa mensyukuri yang besar. Ini luar biasa. Kalau tadi sore kita membahas man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur. Jadi gini, hidup ini tidak enak, hidup ini banyak sengsara, hidup ini GTA, galau tiada akhir, liwe, liar wae. Hidup ini tidak nyaman, hidup ini merasa selalu dalam kesulitan, kekurangan. Salah satu penyebab kuncinya adalah kurang syukur. Menurut Imam Ibnu Qayyim, nikmat itu ada 3. Satu, nikmat yang sudah nyata nih, kita sudah lihat, sudah rasakan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Karena ada nikmat yang nyata, kita tahu ini nikmat, tapi kita masih belum mensyukurinya. 2, nikmat yang kita harapkan, belum ada nikmatnya, tapi kita ingin nikmat itu. Ingin punya jodoh bagi yang belum, ingin sehat bagi yang sakit, ingin lunas hutang bagi yang itu belum, tapi ingin
berarti nikmat yang diinginkan itu belum ada. Kalau yang tadi sudah ada. Kita ingin hidupnya bahagia, kita ingin urusannya lancar, kita ingin pahala, kita ingin keberkahan, kita ingin berangkat haji, kita ingin bisa husnul khotimah. Itu nikmatnya belum ada, dan itu bagian dari nikmat. Nah, apakah keinginan nikmat ini membuat kita dekat dengan Allah atau tidak? Dan yang ketiga, nikmat yang ada tapi kita tidak menyadarinya itu nikmat. Banyak di antara kita, termasuk duduk ini, jarang kita merasa duduk itu bagian dari nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Kita jarang merasa kedip itu nikmat. Kita jarang merasa nafas ini nikmat, rambut ini nikmat, baik yang di atas kulit maupun yang di bawah kulit. Kalau hanya yang ada di atasnya aja, tidak ada akarnya, sekali nyisir selesai itu rambut. Kalau ada di akarnya saja, tidak ada yang di atas kulit, ya tetap baik gundul ya. Jarang merasa. Nah, ngangguk itu nikmat. Nah, nyengir itu nikmat. Nah, bunyi itu nikmat. Dan kita jarang merasa itu nikmat. Nah, katanya ada 3 jenis nikmat tuh diantaranya. Nikmat yang kita tahu ini nikmat, nikmat yang belum ada dan kita menginginkannya, nikmat yang sudah ada dan kita tidak menyadarinya. Coba direnungkan, benarkah? Harusnya 3 hal tersebut benar-benar membuat kita sadar dan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi salah satu doa luar biasa pentingnya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini penting. Kalau dikabulkan doa ini, minta ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, minta tolonglah saya ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Zikir ini adalah puncaknya amal, tidak ada yang menandingi zikir. Zikir terhebat, zikir itu amalan terhebat. Nabi Rasul diutus ke bumi ya untuk membuat orang ingat Allah. Quran dan kitab-kitab diturunkan ya juga untuk memperkenalkan Allah, ingat ke Allah. Semua ini muaranya zikrullah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan yang tidak ingat Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kita tuh baru dianggap hidup kalau sedang zikrullah. Kalau lupa ke Allah, kita ini zombie, hadirin, mayit hidup. Jadi kalau ngobrol di kamar tidak ada yang ingat Allah, namanya kamar apa? Kamar mayat. Kalau naik mobil tidak ada yang ingat Allah, namanya mobil apa? Mobil jenazah, begitu sih. Kalau ngobrol arisan tidak ada yang ingat Allah, itu arisan apa? Ya silahkanlah, arisan horor. Baik, jadi yang bete-bete, cemas-cemas, galau-galau, ingat sekali lagi janji Allah surat Ibrahim ayat 7,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sebuah kepastian ya, jika kamu syukur. Ini suatu janji dari Allah yang sangat serius, sangat penting, tidak diragukan sama sekali, pasti terjadi. Jika kamu syukur pasti ditambah nikmat. Jadi masalah kita tuh memang bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Nah, supaya jadi ahli syukur, udah berulang kali kita bahas, satu, hati harus yakin semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi jangan mengatakan ini jerih payah saya, ini hasil perjuangan saya, ini ide saya, ini adalah pengorbanan saya. Gak boleh, karena kalau sudah begitu sudah menganggap saya lah yang menghasilkan karunia. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, tapi tidak boleh merasa ini hasil saya. Kita kerja itu ibadah, mau dikasih apa aja kita syukur, semuanya dari Allah. Kena mikir juga karena Allah ngasih otak, benar? Kita kerja keras karena Allah ngasih sehat, ngasih tenaga, ngasih kemampuan. Dibikin lumpuh nggak ada kerja keras kita. Jadi mau ngomong, mau nyebut ngomong kurang sopan, kita mau bicara apapun, pokoknya kalau ada nikmat pasti ini dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, lisan, selalu memuji Allah, afdalu doa alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan yang Allah suka. Kening pakai banyak sujud, mata banyak melihat kebaikan, mulut banyak zikir, banyak amar ma'ruf nahi mungkar, tubuh banyak taat. Pokoknya nikmat apapun yang Allah beri, gunakan untuk taat, itu syukur. Yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, tadi sudah kita bahas. Dan yang kelima, at-tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat ini supaya orang tahu ini nikmat dari Allah, milik Allah. Jadi kalau punya mobil jangan nyebut ini mobil saya, ini mobil titipan Allah, amanah Allah, ujian dari Allah. Boleh punya, boleh, tapi siapapun yang lihat mobil yang ada, lihat rumah, lihat karir, harus jadi ingat ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Sudah tahu kenapa saya diam? Apa kira-kira? Ada yang ngobrol. Kenapa diam? Karena menghormati yang ngobrol, takut mengganggu obrolannya. Udah segini sopannya. Kepada yang ngobrol sebaiknya tanya dulu kepada yang diajak ngobrolnya, mau tidak ngobrol. Sebab belum tentu yang diajak ngobrol suka diajak ngobrol. Beliau jauh-jauh ke sini mau ngaji, tiba-tiba diajak ngobrol, jadi bisa dosa. Tanya dulu, ngobrol yuk, gitu. Mudah-mudahan sehat ya. Lanjut. Sok pak kuat-kuat. Lanjut. Sekarang kita akan membahas bagaimana mensyukuri hal-hal yang kecil. Jangan takut dengan rezeki yang belum ada ya. Semuanya ada dikuasai oleh Allah.
Juga jangan rewel dengan keadaan kita. Allah sudah tahu kontrakan saudara habis, ada yang mau nikah belum, ada modal. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu dari siapapun. Bukan hanya keadaan kita sekarang, keadaan kita besok, lusa, Allah sudah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan, di belakang. Jadi jangan cemas ya. Allah tahu keperluan kita sekarang, keperluan kita besok lusa. Allah tahu segala-galanya. Dan Allah melihat kita ini syukuran atau tidak. Jadi jangan cemaskan yang belum terjadi, cemaskanlah kita tidak syukur. Bagaimana caranya mensyukuri yang besar? Yang kecil-kecil syukuri. Karena kita tidak bisa bersyukur yang besar kalau tidak bisa syukur yang kecil. Nah, ini kita latih sekarang. Masya Allah. Kalau sungguh-sungguh melakukannya, jangan heran bekal banyak air mata, nangis nanti tuh. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Tidak ada yang sederhana, maaf ya. Apa? Mau dari mana syukurannya? Ngaca dari bangun tidur. Ya, kita kembali lagi. Kita jarang bangun tidur dan menyadari bangun itu nikmat. Kita seakan-akan kalau bangun tidur tuh sudah semestinya bangun. Kata siapa? Berapa banyak yang tidur dan tidak bangun lagi, dan berapa banyak yang tidur tidak bisa bangun padahal ingin bangun. Memang ada yang sudah tidur tidak bangun lagi selama-lamanya, ada. Maka ketika bangun jangan pernah lupa berdoa. Bagaimana? Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pas bangun tuh, alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Engkau beri kesempatan saya hidup. Terus duduk, alhamdulillah bisa duduk. Kenang saudara kita yang di rumah sakit yang tidak bisa bergerak sama sekali. Alhamdulillah. Nafas terlepas bau apa aja ya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nafas. Jarang menyadari nafas itu nikmat, benar? Baru tahu kalau saturasi 50. Aduh, mantan COVID pasti tahu ini, alumni. Di sini tuh saya kan 2 kali kena COVID ya. Jadi kerjanya lihat jempol, bukan jempolnya yang ngejepit di jempol, saturasi. Kalau turun dari 90, kalau sudah 80, 7. Aduh, itu berat sekali. Ini nafas jarang disyukuri. Makanya orang yang sudah ahli syukur mah tiap nafas juga alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tidak mau kehilangan zikir sambil bernafas. Itu mantep tuh. Dan kalau kita sibuk zikir, fadhkuruni adkurkum, jangan risau. Kalau kita zikir terus, Allah akan menolong semua rezeki, semua kemudahan, semua jalan keluar, semuanya, semua nikmat apapun yang kita harapkan itu milik Allah sepenuhnya, milik Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang membagikannya. Mau ngejongkeng, ngejerit, lari kemanapun, tetap saja yang ngasih cuma Allah.
Orang mau janji semuanya sok janji, Allah nggak ngasih enggak. Sok mau ngancam sok ancam, Allah ngelindungi enggak akan celaka, enggak bisa. Semua takdir itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, mata bisa kedip, bisa melihat aneka warna. Alhamdulillah. Jarang kan bisa mensyukuri warna-warni, betul tidak? Seakan-akan lihat warna tuh bukan nikmat. Baru tahu nikmatnya warna bagi orang yang buta warna, lalu dapat alat yang bisa melihat berwarna. Coba lihat ya di medsos, bagaimana syukurnya orang yang bisa hijau, merah, begitu bahagia. Kita mah enggak. Kalau mata teh ini hararideng, hitam tuh warna, warna bukan sih, warna ya. Saya sejujurnya nggak bisa memahami warna seperti pada umumnya orang, makanya saya suka nanya. Sedang santri di sini pakai warna-warni, nah, itu repot. Ini warna apa? Tahu saya juga. Ini warna apa, Pak? Maksudnya bajunya, Pak. Benar. Hijau, ada yang coklat, itu apa, Dek? Hijau. Ini hijau, itu hijau yang benar yang mana, Pak? Jangan bikin emosi. Nah, itu hijau muda, hijau tua, ya. Bagi orang yang bisa melihat dengan jelas enak. Tapi jarang orang mensyukuri bisa lihat. Ini tidak pakai kacamata, jarang orang syukur. Baru tahu beratnya kalau udah pakai minus. Selindris lagi. Ini dibuka kacamata, hidung Bapak jadi 2. Jarang mensyukuri, benar? Harusnya bersyukur, pertanyaannya sederhana. Jawab. Jarang bersyukur. Yang minus 9 berat itu kacamatanya. Jarang orang syukur. Mencium bau-bauan, bisa membedakan jengkol dengan peda. Jambar roti. Kenapa dramatis sekali ya? Ini nikmat yang jarang kita syukuri. Harusnya tiap jambar roti, alhamdulillah ya Allah. Termasuk karbit, ya kan. Karbit dengan buang angin mirip, betul tidak? Hanya beda istilah. Kenapa kita menghisap karbit biasa aja dengan kentut pada pedesan karbit, pekatan karbit? Harusnya ada siapapun yang buang angin, ya Allah, alhamdulillah. Bagi orang yang penciumannya enggak diberi oleh Allah rata, Pak. Parfum apa, mau jengkol, mau ucing, mau apa, lempeng weh. Jarang kita mensyukuri. Makanya kalau ada bau-bauan apapun, alhamdulillah ya Allah. Kedip, alhamdulillah. Apa yang diingat? Telinga. Kalau jauh-jauh ke hayam, kan? Kata saya juga jarang syukur. Anjing nggak sih, anjing no. Harusnya alhamdulillah. Coba kalau nggak dengar anjing menggonggong, tahu-tahu kenapa ini? Kaki sudah dikeros. Sakit juga nikmat. Coba kalau kita enggak, indera perasa kita enggak ada katel, duduk di atas katel, kata orang gosong apa? Astagfirullahaladzim. Masih ingat zaman Covid kan ada orang yang makan bertiga nih teman-teman. Duh, katanya enak bener, kata yang 2 tuh makanannya sedap ah. Masa, kata yang 1 tuh enggak lah, ini enggak. Langsung pada kabur yang 2. Tahu kenapa?
langsung ngebecir, enggak, ini mah aromanya biasa aja, langsung ngebecir yang dua karena tahu ini lagi kena COVID. Betul. Betapa nikmat yang jarang kita syukuri. Oh, mau apa aja yang kecium syukurilah hadirin. Berarti kita penciuman normal. Lihat warna, mendengar anak nangis, ada yang ngomel atau suara ingat apa? Bukan itu. Kalau ada yang gitu, alhamdulillah ya Allah. Telinga saya sambil lari atau baca ayat kursi ya. Ini serius hadirin, kita sangat jarang mensyukuri nikmat besar yang kita tidak bersyukur. Hujan, kita ngomel, bayangkan hujan. Hujan tuh nikmat dari Allah. Panas itu nikmat. Saudara belum nyobain berada di tempat yang mendung terus. Qadarullah, saya pernah ke satu daerah yang suhunya minus dan mendung sehari-hari, bawaannya tuh murung Pak, dan orang lihat matahari tuh begitu bahagianya. Kita ini panas pisan. Kalau panas tuh lahar matahari udah diukur oleh Allah. Kita jangan ngomel, benar? Makanan nih, minum nih, kita jarang pakai perasaan minum ini. Ya Allah, berpuluh tahun saya hidup, Engkau tidak pernah sehari aja tidak ngasih minum. Engkau buat air minumnya bening, pH-nya 7, coba 3, dan saya tidak tahu siapa yang ngukur pH ini, benar? Bebas bakteri. Gimana saya nggak bisa lihat bakteri? Nggak mungkin kita pakai mikroskop terus. Demi Allah ketemu tiap hari. Jarang melihat makanan ini jadi ingat Allah. Benar? Padahal Allah menyaksikan kita syukur atau tidak. Coba kalau air ini setengah gelas segini nih, apa kata orang? Kan setengah nak gitu. Bukan alhamdulillah masih setengahnya. Benar? Ini masalah bagi kita Pak. Syukur hanya dengan yang dekat aja dulu. Alhamdulillah ya Allah. Coba ya saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang disyukuri? Masuknya bener salurannya. Coba kalau ngeyemeng di sini terus, nggak bisa masuk, ngacai, rusak wibawa saya ya kan. Kunaon ngacai wae. Seganteng apapun siapapun ngacai nggak ada wibawa. Coba presiden ngacai nggak ada wibawa. Jenderal, tapi jenderal ngacai kan nggak ada wibawa. Artis cantik ngacai repot. Alhamdulillah masuk ke sini. Sedikit aja salah alamat udah tahu kan? Kebesekan atau namanya apa bahasa Indonesianya? Atau udah tahu, syukuri saudara tahu itu ya. Kesedok sampai keluar air mata. Alhamdulillah. Nggak tahu gimana nanti akan ngasih tahu, Om sudah waktunya. Coba nggak ngasih tahu mau ke toilet ya kan, ngeyembeng, tahu-tahu Pak hangser kan tidak. Nggak enak kemana-mana pakai pampers. Masya Allah, nikmat dari Allah. Brother, do you understand Indonesian? No, it's okay.
need someone to translate, or it's okay? I'm so sorry. What is your name? Oh, Saifullah, min Germany. Oh yeah, I'm sorry because I cannot talk in German except Mercedes-Benz or it's okay. Maaf ya, it's okay. Yeah, but maybe you can feel by your heart. I try to talk not only my tongue but also my heart. So sweet. I'm sorry. I just try to explain. We cannot grateful to Allah without grateful for small thing. That is very important. Maaf ya, saya sedang bersyukur ada latihan bahasa Inggris. Grateful every time, every moment, and for everything. It's okay? Ya, mari kita lanjutkan karena saya agak tertekan ya dalam bahasa Inggris. Ini sering tidak kita sadari betapa ini nikmat sangat besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Kulit. Ini tidak ada kulit jadi masalah. Without skin, big problem. Benar? Ini kita dihargai orang karena ada kulit nih. Coba mata ini tidak ada kulitnya, beda lagi masalahnya. Benar? Kita jarang merasa kulit ini nikmat dari Allah. Tangan bisa bergerak, alhamdulillah. Berapa banyak tangan yang tidak bisa bergerak, alhamdulillah. Ada kukunya keras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau kukunya lembek, jadi ketawa. Benar? Ini nikmat dari Allah yang manjangin kukunya saja, tidak dengan jarinya. Ini serius. Dan gunting kuku tidak sakit, nikmat. Ini kuku nikmat, bisa garuk, bisa ngambil, jarang merasa ini nikmat. Dan yang manjangin kukunya aja tidak dengan jarinya. Coba kalau jarinya manjang, tiap Jumat potong jari. Dan kuku ini tidak ada rasa, tidak sakit. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gigi, alhamdulillah, berhenti memanjang, nikmat. Bagaimana nasib orang tua kalau giginya memanjang terus? Alhamdulillah. Kulit, masya Allah, ada bisa mengeluarkan keringat. Bagaimana kalau mampet? Kita jarang merasa keringat itu nikmat. Ngantuk itu bagian dari nikmat. Tidur itu nikmat. Berapa banyak orang yang harus minum obat tidur sebelum tidur, berjuta-juta hanya untuk tidur. Kita jarang merasa tidur itu nikmat dari Allah. Makanya saya menikmat terus seharian. Ya sok terserah lah ya. Saya tidak mau berdebat. Segala yang berlebihan pasti masalah. Benar? Duduk, melangkah. Makanya supaya kita tahu semua ini nikmat, sering-seringlah melihat orang yang tidak punya nikmat itu.
Gus, sudah berapa lama Gus tidak bisa jalan seperti ini? Boleh pegang mikrofonnya Gus? Maaf. Sudah berapa lama Agus tidak bisa jalan? Dari 34 tahun. 34 tahun. Agus susah bicara begini dari dulu juga? Iya. Kan? Iya. Jadi ingin bicara tapi mau bicaranya susah gitu? Iya, betul. Kan? Itu tangan mau bergerak tapi susah juga bergerak. Iya. Nggak bisa diangkat, coba angkat. Kaku. Kaku ya. Maaf ya Gus, nggak apa-apa ditanya begini. Jalan juga susah Gus. Iya. Untuk bisa jalan tidak mudah ya. Iya. Bisa jatuh. Iya. Bisa jatuh. Pegang juga susah ya Gus ya. Kadang kalau misalkan lagi kondisi lagi ngedok bisa jatuh. Ini Agus sahabat saya. Kita jalan lancar, jarang bersyukur. Benar? Baru tahu beratnya jalan kalau lihat Agus jalan. Ini bicara seperti ini nikmat. Baru tahu ketika tidak mudah bicara itu. Benar? Iya. Egi sudah berapa lama tidak bisa jalan Egi? Makasih Agus. Sudah 36 tahun nak. Ini berapa tahun? 34, beda 2 tahun. Agus sudah nikah belum? Kasih G. Udah nikah. Gimana doanya Gus ini karena banyak yang ini. Agus udah punya anak berapa Agus? Alhamdulillah 3. Udah nggak usah banyak pikiran. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana doanya dulu sama Allah Gus? Minta ke Allah dengan cara sholat doa udah. Minta jodoh gitu. Minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Alhamdulillah. Mana Pak Ujang? Boleh anaknya waktu hilang titik-titik itu? Boleh nggak? Boleh. Tapi pernah ada satu kejadian. Boleh mikrofon dipinjamkan? Ini penting dan ini membuat saya selalu kepikiran. Apa yang pernah terjadi yang paling berkesan waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kejadiannya waktu itu futsal. Main futsal. Ya. Futsal. Lalu karena hujan seperti begini. Hujan seperti begini. Licin. Lantai licin terus. Sedang menendang bola terbalik. Sedang menendang bola kemudian kepalanya jadi di bawah. Iya, ke bawah. Terus udah gitu gimana? Pas bangun jadi lupa. Jadi lupa, hilang ingatannya. Iya. Bener kan? Benar. Lupa apa maksudnya? Ya, lupa kan saya. Yang terjadi tadi itu apa? Jadi nggak tahu apa yang sudah terjadi. Ini apa ini? Ditanya juga ya, dikasih tahu jatuh juga. Ya, istri juga jadi lupa. Istri juga lupa. Jadi ingat istri itu nikmat, benar tidak? Atau mendingan lupa? Tenang mana? Tenang ingat, tenang lupa. Jangan ganggu. Terus kan? Jadi lupa, apa saja yang lupa? Semuanya lupa. Iya. Jadi apa yang memori dekat jangka pendeknya tuh seperti copot gitu. Oh, langsung ingat. Nggak tahu udah jatuh juga nggak ingat. Ya, diulang lagi. Tadi apa? Dijelaskan. Kemudian 30 menit kemudian nanya lagi. Pertanyaan yang sama. Tadi deketin ini, lupa nggak pakai mikrofon? Oh iya. Apa itu terlalu kencang nggak? Jadi beliau lupa, bahkan kenapa saya begini? Tadi jatuh, udah gitu. Kenapa saya begini? Lupa, hilang ingatannya. Iya. Waktu itu belum jadi direktur ya? Sudah di koperasi ya? Oh, dicopot nggak jabatan? Alhamdulillah tidak. Enggak, karena ingat lagi ya kan? Iya.
I just want to tell you very important thing. My friend Mr. Ujengs. Ujang. Ujangs means boys, ya. The good boy, Pak Ujang, fall down when Soccer. soccer. Mas saya juga tahu Iya. yang itu namanya futsal, itu soccer ya. And then lose short memory. Yeah. All. If, he forgot his wife, but no remember. And he feels so peaceful when he forgot. I'm sorry, Mr. That is very easy to Allah to take everything from us. Only 1 second, 1 detik hilang segalanya, bisa. Masya Allah. Terus bisa kembali ke Ujang asli gimana? Kembali lagi setelah 2 pekan. 2 pekan? 2 minggu baru. Jadi selama 2 pekan itu istri datang nengok juga nggak tahu, kan? Kalau istri mungkin semingguan baru mulai apal gitu. Mulai apal. Ya. Sebelumnya lihat istri sebagai apa? Ya tanya aja siapa ini ya. Hah? Who are you? My wife. Oh gitu. Terus istri panik dong. Iya, kaget. Karena kan ini bengkak sih. Iya. Jadi jatuhnya di sini. Iya, kepala belakang. Kita selamat. Allahumma antas salam. Kita jarang merasa selamat itu datang dari Allah. All of you came here and safe, that is came from Allah subhanahu wa ta'ala. But only a few, cuman sedikit yang menyadari selamat itu nikmat from Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benar? Berapa banyak yang main futsal selamat tidak sadar bahwa selamat itu dari Allah. Tuh Pak Ujang sudah, alhamdulillah. Jadi apa nasihatnya Pak Ujang, hikmahnya? Iya, memang kita tuh setiap saat tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan Allah yang menggerakkan semuanya. Hanya kita jarang disadari gitu, bahwa itu adalah nikmat karunia dari Allah. Nah, Setiap saat kita tidak tersedak. Berapa banyak yang tidak bisa napas. Kita jarang bersyukur masuknya makanan nikmat dari Allah. Kita malah mengomel, mencela makanan. Kenapa ini begini? Ini kurang enak, ini kurang asin, ini kurang banyak. Bukan kurang, kamu yang kurang syukur. Ada seorang kaya sakit, kaya sekali, konglomerat. Sesudah sembuh mau makan enak, pergi ke 5 hotel bintang 5, cari restoran terbaik dan termahal, dan kesimpulannya nggak ada yang enak. Bukan tidak ada yang enak, tidak disyukuri. Mari rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf ini ceramahnya sangat simpel, sederhana, tapi syukur qalil. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir. Yang tidak bisa bersyukur small thing yang kecil, it's impossible to be grateful man, grateful ladies. Mari kita yang kecil-kecil syukur. Allah melihat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah with you, bersamamu, whenever, wherever, kapanpun, dimanapun. Dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Maka jangan risau ya dengan nikmat yang belum ada. Rasakan saja. Kalau syukur, mau makan syukur, lihat lemari, aduh alhamdulillah, temu air, ke kamar mandi, bisa ada sajadah, bisa tempat berteduh. Maka lihatlah saudara kita di Palestina sebagai salah satu ikhtiar kita. Betapa banyak nikmat dari Allah, melimpah ruah setiap saat.
Kapan kita mau mengeluhnya kalau kita tahu nikmat ini melimpah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Silakan disusun sendiri nikmat-nikmat ya. Nanti tidak ada kesempatan kita kecewa dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat kita akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Doalah terus, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah, doanya ringkas. Terima kasih hadirin sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan segera mengakhiri pertemuan ini. Bertekad ya, siap semuanya? Syukur, temukan sekecil apapun karunia dan syukuri. Nanti rasakan perubahan hidup kita. Yang pertama terjadi adalah tenang di sini, tenang, berubah semuanya. Jadi lebih bagus, lebih indah, lebih nyaman. Kita tidak akan kekurangan apa-apa, walaupun mungkin banyak keperluan, karena fokus kita adalah mensyukuri yang ada. Mari kita bersedekah sambil baca zikir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Allah. Engkau maha tahu kami jarang sekali ingat padamu, lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ya Allah, ampuni kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Hampir semua amal-amal kami hanya ingin dipuji orang. Ya Allah, ampuni kami hanya sibuk dengan dunia ini, padahal pasti akan kami tinggalkan. Jarang kami berpikir tempat pulang di akhirat nanti. Ya Rabb, ampuni, Engkau tahu kami jarang bersyukur. Jarang kami merasa Engkaulah yang memberi semua nikmat ini, padahal karuniamu setiap saat melimpah. Ampuni ya Allah, bahkan kami mengaku-ngaku semua ini milik kami. Ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk ujub, untuk sombong, pamer. Padahal semuanya hanyalah milikmu. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah, kami sering menyakiti orang tua, jarang membahagiakan. Ampuni ya Allah, andai kata ibu bapak kami banyak terluka hatinya, jadikan sisa umur ini jadi anak soleh, soleha yang doanya Engkau ijabah. Jadikan sisa umur ini membawa kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah.
yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Ampuni ya Allah dan muliakan hamba-hamba yang Engkau pilih berbuat baik kepada kami. Balas dengan sempurna ya Allah kebaikannya. Jadikan setiap amal soleh kami mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami, bagi guru-guru kami, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang sedang kurang iman kecuali Engkau kuatkan imannya. Jangan satupun yang risau, cemas, gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Jangan biarkan satupun yang fakir kecuali Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan satupun yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah. Engkau maha mendengar. Doalah hadirin, Allah maha mendengar. Wahai Allah, siapa lagi yang dapat mengabulkan selain Engkau? Hanya Engkau tumpuan harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kabulkan ya Allah. Engkau janji tidak mengecewakan hamba-Mu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan. Mari kita bertekad, sekecil apapun karunia kita syukuri dan selalu berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan karunia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.